Selamat siang semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Nyimas Dian Maisro, SE MSAK, dan teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Yang pertama, cara menghitung pajak. Cara menghitung pajak, penghasilan atau PPh perlu wajib pajak ketahui sebab pajak adalah kewajiban setiap warga negara. Pajak ada banyak jenisnya yang dibebankan kepada objek pajak tertentu. Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Pajak ada macam-macam jenisnya dan dibebankan kepada objek pajak tertentu. Salah satu pajak yang umum dibayarkan oleh warga negara adalah pajak penghasilan atau PPh. Pajak ini dibebankan kepada seseorang yang sudah memiliki penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak, yang terkena pajak PPh adalah semua bentuk penghasilan termasuk upah, gaji, tunjangan, honorium, atau pembayaran lain yang berhubungan dengan jasa, kegiatan, jabatan, atau pekerjaan. PPh dihitung berdasarkan besaran upah yang diterima. Semakin besar upah, maka semakin tinggi pula pajak yang dikenakan. Peredaran bruto PT Makmur dalam pajak tahun 2016 sebesar Rp 4.500.000 dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp 500 juta. Penghitungan pajak yang terutang, seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Makmur tidak melebihi Rp 4.800.000. Pajak penghasilan yang terutang yaitu 50% kali 25% kali 500 juta sebesar 62 juta. Norma perhitungan pajak. Norma perhitungan pajak penghasilan atau NITO adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan NITO dalam 1 tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh pasal 225 terutang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan NITO. Setelah mendapatkan besaran penghasilan NITO, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Norma perhitungan pajak. Norma perhitungan pajak terdiri dari yang pertama norma perhitungan umum. Norma perhitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000. Norma perhitungan khusus. Norma perhitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Syarat penerapan norma perhitungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma perhitungan diwajibkan memberitahukan kepada KKP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, penghasilan NITO dihitung dengan mengalihkan angka presentasi yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun. Biaya-biaya tidak lagi diperkenakan untuk dikurangkan. Khusus untuk wajib pajak, orang pribadi penghasilan NITO masih diperkenakan untuk dikurangkan dengan PTKP. Yang ketiga, bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka penghitungan penghasilan NITO-nya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu, penghasilan NITO tersebut dijumlahkan. Cara menghitung pajak dengan norma perhitungan pajak. Perhitungan pajak dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan NITO atau NPPN merupakan suatu metode yang diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, namun belum atau tidak menyelenggarakan pembukuan secara lengkap. Metode ini diatur dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai bentuk kemudahan di administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak tetap dapat menghitung kewajiban pajaknya secara sederhana tetapi tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam metode ini, penghasilan itu tidak dihitung berdasarkan selisih antara pendapatan dan biaya real, melainkan diperkirakan dengan menggunakan presentasi norma tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan klasifikasi jenis usaha, lokasi usaha, serta karakteristik kegiatan ekonomi wajib pajak. Proses perhitungan yang dimulai dengan menentukan jumlah peredaran bruto atau omset selama 1 tahun pajak, yaitu total surut penerimaan dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya apapun. Setelah itu, omset tersebut dikalikan dengan presentasi norma yang sesuai dengan mendapatkan estimasi penghasilan NITO. Presentasi norma ini berbeda-beda untuk setiap jenis usaha. Misalnya, usaha perdagangan, jasa, atau industri yang masing-masing memiliki tingkat keuntungan yang berbeda sehingga memengaruhi besarnya presentasi yang digunakan. Tahap berikutnya adalah mengurangi penghasilan
neto tersebut dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yaitu batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status wajib pajak, seperti belum menikah, sudah menikah, atau jumlah tanggungan. Hasil pengurangan ini disebut sebagai penghasilan kena pajak atau PKP, yang kemudian menjadi dasar pengenaan pajak. Yang terakhir, kesimpulan. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, sangat mengapresiasi para wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan-badan dalam bentuk perusahaan yang taat membayar pajak. Cara menghitung pajak, penghasilan atau PPh perlu wajib pajak ketahui sebab pajak adalah kewajiban setiap warga negara. Norma penghitungan penghasilan neto adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25. Terutang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.